Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mengawali permenungan hari ini dengan sebuah kisah, yaitu seorang pembuat kompas tua di suatu kota kecil. Pembuat kompas. Kompas buatannya ini sangat terkenal dan sangat akurat. Lalu suatu hari datanglah seorang pelaut muda. Seorang pelaut muda datang dan bertanya kepada pembuat kompas ini, "Bapak, bagaimana mungkin kompas buatanmu selalu menuju arah utara dengan sangat tepat, sementara di laut seringkali terjadi badai, gelombang, petir, bahkan tarikan magnet yang begitu kuat?" Lalu orang tua itu hanya tersenyum. Lalu dia mengambil jarum kompas yang belum dipasang pada sebuah kompas. Ia mendekatkannya pada sebuah magnet yang besar. Jarum itu didekatkan sebuah magnet. Nah, magnet inilah yang seringkali untuk menyelaraskan jarum-jarumnya. Ia berkata pada saudara, rahasianya bukan pada kekuatan jarum ini untuk melawan badai, tetapi justru rahasianya adalah jarum ini telah disentuhkan pada magnet yang besar. Dan karena magnet ini telah meninggalkan dalam tanda kutip sidik jari, meninggalkan sidik jari. Dan kemanapun kompas ini nanti dibawa dan menghadapi cuaca apapun, ia akan selalu menuju arah utara. Ini utara itu di mana? Utara di mana sekarang? Sana ya. Utara. Pokoknya arah benar atau salah nggak tahu. Nah, Pak Saudara yang terkasih dalam Kristus, kompas selalu jarumnya menuju arah utara. Ini yang mau kita renungkan para saudara. Nah, kompas inilah gambaran panggilan hidup kita para saudara sebagai orang Kristen. Panggilan hidup kita, dan secara khusus tercermin dalam dua bacaan serta dalam diri Santo Georgius mereka ini. Yang pertama pada saudara yang mau kita renungkan, dikatakan dalam Injil hari ini, dunia membenci kita. Dunia membenci kita. Itu dikatakan oleh Yesus dengan sangat jujur. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Jelas ya Pak Saudara? Mengikuti orang yang terkenal, orang yang hebat itu mudah ya. Tapi mengikuti orang yang tidak dipandang baik, pasti kita kena imbasnya juga ya. Ini kita tahu persis ini ya. Soal ini ya. Kita tahu persis. Nah, Pak Saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus itu berarti ibarat menjadi kompas yang harus menuju arah utara tepat. Tidak boleh besok menuju arah utara ke arah barat, besok lagi ke arah selatan. Harus ke arah utara.
Itulah jati diri pengikut Kristus. Harus bisa menjadi kompas. Nah, ketika kita memilih untuk jujur para saudara, ketika kita memilih untuk mengampuni dan hidup kudus, seringkali dunia memandang dengan aneh. Memandang kita seperti orang yang kaku. Menganggap kita ya banyak dimusuhi ketika kita mau hidup dengan jujur. Mas saudara, namun Yesus mengingatkan bahwa kita bukan dari dunia. Dikatakan, kita bukan dari dunia. Kita telah dipilih dari dunia. Seperti magnet tadi, Pak. Seperti magnet yang menyentuh hidup kita, sehingga kita bisa menjadi jarum yang menunjuk arah secara tepat. Kalau kita tidak menempel pada magnet lebih dahulu, maka kita tidak akan pernah menjadi jarum penunjuk arah. Kita hanya menjadi jarum yang tergeletak. Tetapi kita harus menyentuh magnet itu lama, maka kita akan bisa menunjuk arah dengan tepat. Yang kedua, tuntunan Roh Kudus di tengah segala hambatan. Nah, dalam kisah para rasul, para saudara, bagaimana Timotius dan Paulus itu mengalami dalam tanda kutip pintu yang tertutup. Maksudnya apa pintu yang tertutup? Mereka dilarang untuk berbicara mengenai sabda Tuhan di Asia dan di Bitinia. Nah, disinilah kompas itu lalu diuji. Apakah ketika ada badai, ketika ada tantangan, kompas ini masih menunjuk arah utara. Nah, Pak Saudara, karena dalam bimbingan roh, jarum kompas tadi tetap PK, tetap menunjuk arah utara. Mereka taat. Paulus dan Timotius taat ketika mendapatkan penglihatan supaya menyeberang ke Makedonia, bukan ke Asia atau Bitinia. Nah, Pak Saudara, pintu seolah-olah tertutup tadi, lalu dikatakan cara Tuhan di sini ya. Cara Tuhan untuk membuka keselamatan, tetapi bukan di Asia, bukan di Bitinia, tetapi ke Makedonia. Jadi seringkali para saudara kalau kita merenungkan bahwa larangan, ya, kritikan itu seringkali menghambat kita. Tetapi bagi Paulus dan Timotius justru bisa mewartakan ke tempat yang lain. Tidak terpengaruh akan hal-hal yang demikian. Lalu yang ketiga para saudara, kita mau meneladani Santo Georgius Prekai. Siapakah dia? Nah, beliau adalah seorang imam dari Malta pada abad berapa itu? Sudah dibaca atau belum lewat itu? Lewat hidupnya sudah belum pernah dibacakan? Oh, ditayangkan. Oke. Tapi belum, ini baru pertama atau sudah pernah? Lupa lagi. Lupa lagi. Nah, ia hidup di abad 1920. Ya, tepatnya saya tidak memastikan. Nanti silakan dipelajari. Nah, pada zamannya para saudara, banyak umat awam itu tidak paham mengenai imannya. Tidak paham mengenai imannya sendiri. Maka ia ingin mengubah itu, Pak Saudara, supaya umat itu tahu akan imannya. Maka dikatakan ia mendirikan museum, ya,
kepanjangannya apa tadi nggak saya cek, ya kan? Tetapi bahasa Indonesianya adalah Serikat Katekis Awam, gitu ya. Serikat Katekis Awam. Dan Pak Saudara, di situ ia melatih kaum awam, para pekerja pabrik, para buruh, para pemuda biasa menjadi pengajar iman atau katekis. Bagus ya? Kalau itu kita terapkan mungkin bagus ya, semakin banyak katekis ya. Kalau semua katekis nanti siapa yang diajar? Banyak katekis saja ya. Nah, lalu yang kedua para saudara, ia ditantang dan selalu dicurigai. Biasa ya, orang yang mulai tampil dengan ide-ide cemerlang mulai dirongrong. Pada zaman mereka Georgius juga begitu para saudara. Kita kalau mau tampil dengan hal yang baik pasti juga akan dirongrong, dipertanyakan, ya diutak-atik, itu biasa. Nah, di mana-mana juga demikian. Nah, seperti Injil hari ini para saudara, kalau dunia itu membenci kamu, aku lebih dahulu telah dibenci. Maka siapapun yang melakukan hal demikian juga tidak selalu diterima dengan baik. Usaha Pastor Georgius ini juga dicurigai bukan oleh sesama umat, bukan, tetapi oleh otoritas lebih tinggi, ya. Oleh uskupnya, oleh rekan-rekan imamnya, bahkan dikatakan dituduh sesat. Dituduh sesat. Zaman itu dituduh sesat bukan suatu perkara gampang, diasingkan. Dalam bahasanya adalah diekskomunikasi. Ya. Tetapi para saudara, apakah lalu Georgius itu menyerah? Tidak. Situasi itulah yang disebut sebagai pintu yang tertutup. Tetapi Georgius tetap tidak menyerah. Lalu yang terakhir kita merenungkan ketaatan dan ketekunan. Bukannya memberontak, tetapi ia dengan rendah hati dan seperti Paulus pergi ke Makedonia. Demikian pula Georgius juga membuka jalan. Akhirnya karya pengajaran katekese ini diakui oleh gereja, sehingga ia dikenal sebagai Rasul kedua Malta. Rasul kedua Malta. Dan disinilah ia menjadi kompas yang benar, bukan kompas yang menipu, walaupun harus diuji oleh berbagai macam cobaan. Maka para saudara merenungkan peringatan Santo Georgius Preka ini, kita diajak untuk menjawab pertanyaan sebagai permenungan. Apakah kita berani berbeda? Kita berani berbeda dari arus dunia. Arus berbeda itu artinya bahwa kita di tempat kompas yang menunjuk arah utara. Nah, apa kita tidak berani berbeda? Lalu yang kedua, di tempat kerja, di sekolah, masyarakat, atau di tempat di mana ada kompromi sosial, ya, mengenai ketidakjujuran, gosip, kebencian. Apakah kita sebagai umat masih menunjuk arah yang benar, ataukah kita ikut arus kiri, arus utara, arus selatan, ataukah yang lain? Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Semoga para saudaraku yang terkasih, Santo Georgius, Santo Paulus, Santo Timotius telah menghadapi pintu yang tertutup, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk kepada pintu-pintu yang lain, pintu Makedonia, yaitu pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Bagi Georgius, ia membuka pintu keselamatan bagi para buruh, para
orang-orang yang tidak melek akan ajaran Yesus semakin tahu sehingga bisa menghayati. Itulah pintu yang terbuka. Semoga kita menjadi pintu-pintu yang membuka keselamatan, pemahaman bagi saudara-saudari kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin.